Shalom. Shalom saudara terkasih. Selamat hari Pentakosta buat kita semua. Biarlah kita mendapat pencurahan Roh Kudus itu, saudara. Amin. Sampai kita benar-benar merasakan Roh Kudus itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Karena tanpa Roh Kudus, saudara, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus itu. Makanya daripada itu Tuhan naik ke surga, memberikan Roh Kudusnya untuk menolong, mengajar, memimpin kita. Baiklah saudara, kita akan memulai ibadah ini. Kita angkat pujian kita. Kita mau katakan, satukanlah hati kami.
saudaraku. Haleluya. Biarlah kita imani pujian ini, karena pujian ini adalah firman Tuhan, saudaraku. Itu yang terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kita lihat, yang kita lihat Tuhan secara roh untuk mengalahkan musuh-musuh strategi kita di dalam Tuhan, saudaraku. Kita imani pujian ini, kita tangkap pujian ini, saudaraku. Baiklah, sebentar kita akan memberikan persembahan yang pertama. Saya undang buat praise Tuhan. Baiklah, sebelum kita berikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tetapilah ya Tuhan, karena yang memberikan dan tidak memberikan, Kau juga memberkati. Karena Kau Allah yang memberikan hujan kepada yang baik dan yang sebagainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap menerima apa yang tidak pernah mata kami lihat. Kami siap menerima apa yang telinga kami tidak pernah dengar. Kami siap menerima apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami. Dalam iman kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami. Dengan tulus kami memberikan kepada Engkau. Karena cinta kepada Engkau dan karena cinta kepada tempat ini, di mana pekerjaan Tuhan dilaksanakan. Pujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan pujian. Yesus kekasih jiwa. Jiwa-jiwa kita yang selalu berlindung dalam firman Tuhan. Baiklah saudara, kita akan menerima firman Tuhan.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Yesus kemuliaan-Mu, haleluya. Dalam segala pujian, penyembahan, ucapan syukur kita persembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang menyempurnakan. Dan tiba saatnya kita akan mendengar suara Tuhan, haleluya. Biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kita, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu.
saat Engkau disenangkan, Engkau akan turun tangan memberkati kami, melawat kami, memulihkan kami, bahkan juga menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah memberikan terbaik kepada Tuhan, saatnya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami lagi lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Urapi pendengaran kami, urapi pikiran kami, urapi hati dan roh kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, karena hanya firman-Mu lah yang membuat kami bertobat, karena firman-Mu lah yang membuat kami kuat, karena firman-Mu lah roh kami menyala-nyala sampai hari ini. Kami siap untuk ditaburi firman-Mu sehingga kami menjadi gereja yang kuat, bertumbuh berakar, berbuah lebat, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkata-kata Roh Kudus, nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan. Kami sepakat untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk buat kita semuanya. Salam, salam. Ya, ada sukacita. Ya, selamat merayakan Hari Pentakosta, selamat merayakan doa 10 malam yang sudah kita laksanakan. Cuma sayang ya, anak-anak mudanya tidak hadir ya. Ayo anak-anak muda, generasi masa depan bangsa, kota, ya surga ya. Kaum mudanya nggak hadir ya. Paling ada cuma Joshua. Pada kalian hari Sabtu, hari Jumat kan tuh libur kurban ya. Hari Sabtu libur sekolah ya. Tidak memanage waktu dengan baik ya. Untuk Tuhan kita harus royal ya. Untuk Tuhan kita harus bayar harga ya. Karena semuanya kan punya Tuhan. Nafas punya Tuhan, kesehatan punya Tuhan, kepintaran punya Tuhan. Jadi semuanya harus kita kembalikan kepada Tuhan. Biarlah anak-anak muda di tempat ini pikirannya terbuka untuk Kristus, hatinya terbuka untuk Kristus, terlebih juga rohnya untuk Kristus. Amin. Ya, supaya anak-anak muda ini banyak nanti dipakai Tuhan. Ya, semalam saya ada nonton YouTube, yaitu kita tahu bagaimana dikatakan dia pendeta akhirnya murtad ya. Saat dia murtad minta ampun, dia punya mulut ya, sehingga membuat banyak orang mungkin terluka, marah dan sebagainya. Tiba-tiba kemarin kita habis doa Jumat, wa inna lillahi ya saudaraku, bahwa satu hal dan akhirnya gereja di mana dia dilahirkan ya, membuat KKR untuk anak-anak muda, ditantang untuk maju ke depan, didoakan supaya mereka ini jangan murtad. Haleluya ya. Dan semua anak-anak muda ini mau diberi Roh Kudus, mereka mau dipakai oleh Tuhan ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan katakan orang yang tidak percaya Yesus dihukum, orang yang percaya Yesus diselamatkan. Amin. Saya juga ada dengar kesaksian News TV, bukan ya, Solusi ya. Seorang bapak diwawancara, bapak ini sakit tiba-tiba mati. Saat dia mati, dia masuk di tempat yang gelap. Ini perhatikan kalian ya. Kita kan akan mati ini semuanya, amin. Katakan kiri kanannya, bro, kita mati loh nanti ya. Maksudnya waktunya. Mumpung ini masih hidup saya ceritain. Ini orangnya kan mati terus hidup gitu loh ya. Jadi bapak ini cerita, waktu saya sakit, akhirnya saya mati, saya berada di tempat yang gelap. Baru saya bingung, mau kemana saya ini pergi. Baru dia ingat ada Yesus sahabatnya, ada Yesus bapaknya. Baru dia katakan, Yesus kemana aku pergi, gitu ya. Waktu dia katakan, Yesus kemana aku pergi, kembali kau ke tubuhmu. Nah setelah ya, jadi dia kembali ke surga. Amin. Saudara perhatikan baik-baik loh, tidak ada siapa-siapa, tempatnya gelap ya. Makanya saudara ingat baik-baik, setialah sama Tuhan Yesus, setia beribadah, setia kepada firman-Nya. Amin. Supaya waktu nanti saudara nafasnya itu diambil, saudara berada di tempat yang gelap, ingat Yesus. Amin. Jangan ingat usiaan, apalagi opumu, sama gurumu, jangan saudaraku ya. Enggak ada itu ya, enggak bisa membawa kalian ke surga. Amin.
Ya, hanya Yesus ada terang, hanya Yesus ada jalan satu-satunya keselamatan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama Markus 16 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20, ya. Ya, berikut firman Tuhan bahwa hari ini adalah tema kita, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Amin. Ya, mari kita melihat di sini Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Amin. Siap diutus? Mari itu menghormati firman Tuhan, kita pakai berdiri semuanya. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu pemuda bacakan ayat yang genap. Demikian firman Tuhan, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 2, 3, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Amin. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 2, 3, ya. Mereka akan membawa tugas, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Amin. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 2, 3, ya. Mereka pun pergi. Amin. Dan Tuhan turut bekerja. Yes. Amin. Silakan duduk, ya. Satu hal adalah inilah pesan Yesus saat dia bersama-sama dengan murid-muridnya, bersama dengan orang banyak. Pesan Tuhan Yesus adalah singkat saja kepada mereka sebelum dia kembali kepada Bapaknya, sebelum dia berada di sebelah kanan Bapaknya. Pesan Yesus hanya singkat saja. Dia katakan, lalu ia berkata kepada mereka. Mereka berarti kita semua yang hadir hari ini. Kalau zaman Yesus mungkin murid-muridnya, orang-orang pengikut Yesus yang percaya Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Amin. Ya, saudara boleh berandai-andai saat ini, oh saya nanti kalau tamat kuliah saya mau bekerja di Korea, mau bekerja nanti di Jepang, mau bekerja saya di Amerika, tak masalah. Asal jangan saudara pergi ke daerah penjual ginjal, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan harus pilih-pilih dulu daerah yang aman. Amin. Ya, itu tentang marketplace untuk dunia. Tapi kalau untuk surga, Yesus berpesan begini kepada kita semuanya, pergilah ke seluruh dunia, ngapain? Beritakan Injil. Amin. Ya, beritakan Injil kepada semua makhluk. Jadi kalau kita tidak berani memberitakan Injil kepada manusia, kalau kita ada punya kucing, beritakan Injil sama kucing. Hei kucing, bertobat nggak kau? Ya, nanti namamu nggak ada. Maksudnya ini training, katakan training. Tadi malam kan sudah di training ini, ya kan? Haleluya. Ya kalau saudara ada piara dogi, hei dogi, ya bertobat kau ya. Kalau kan nanti namamu nggak terdaftar, dibaptis kau. Langsung saudara baptis ke bakal kalau saudara langsung baptis. Haleluya. Ya berarti lulus saudara ya, mopinya nurut. Haleluya. Jadi di sini singkat saja pesan Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, supaya murid-muridnya itu tahu tugasnya di muka bumi. Katakan tahu tugasnya. Ya, saudara harus tahu tugasnya. Ya, kita kan sudah merayakan ini kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, kita sudah rayakan. Tapi kita harus tahu juga pesan-pesannya apa. Haleluya. Ya, sekalipun memang kita tidak sekolah teologi, sekalipun memang kita tidak mendalami Alkitab, tapi kita tahu basic sedikit tentang pesan Yesus. Katakan pesan Yesus. Ya, yang penting di sini adalah pesan Yesus yang kita tangkap, pesan Yesus yang kita ambil. Ya, dari Yesus untuk Yesus. Amin. Ya, dari guru untuk kita.
Kalau dari dulu kenapa untuk kita? Karena kita bayar sekolah itu, saudaraku, ya untuk kita lah, amin. Tapi kalau ini kan dari Yesus, untuk Yesus kita terimanya gratis, amin. Ya, sekolah gratis. Ya mari anak-anak muda yang mau sekolah di tempat ini Alkitab datang. Nanti Om sama Tante siap mengajari kalian. Gratis, katakan gratis. Ya, saya punya tetangga di situ tuh, Bapak anulah, kita bilang kayak saya gitu ya, kayak Bapak Pendeta. Setiap sore anak-anak di sana itu saya lihat belajar mereka bahasa itu, Ibrani, Yunani, ya bahasa Arab itu, saudara. Ya. Dan mereka bayar setiap bulan 20.000 sama ujian gratis saja ketika mau datang. Amin. Gak usah kau bayar 20.000. Haleluya. Mentang-mentang gratis tak mau datang 200.000 kalau tak kalau yang tadi bilang murahan itu itu Injil. Naikkan derajatnya. Haleluya. Ya, haleluya ya. Mari ya, yang penting beritakan Injil, katakan beritakan Injil. Ya, bagaimanakah caranya kita bisa memberitakan Injil? Harus belajar, katakan belajar. Ya, udah siap-siap nanti di trainer kayak dari Malang, kaum ibu, kaum bapak, ya. Ada grup The Boys atau The Best, ya. Ada grup yang hak. Haleluya. Buat kalian nanti kaum muda Osbi ya, grupmu apa? Ya, haleluya sama Arya. Aktif ya nak ya. Jangan sampai hilang loh ya. Karena begini, dulu ada pemain drum di blok 4 itu ya. Waktu dia belum bisa main drum itu, kami rela bayari ojek dia. Datanglah dia akhirnya main. Setelah dia bisa main, saudaraku ya, tiba-tiba dia berpisah dengan ibunya. Ibunya pulang ke daerah Sangai sana, anaknya bekerja di Batam. Setelah dia di Batam sendiri, kami tidak tahu pergaulan seperti apa. Tiba-tiba kami dengar dia sudah menikah, ya, jadi mualaf. Setelah mualaf kan di pom bensin kami jumpa dia naik mobil sama istri anaknya. Baru kami panggil, gitu ya. Baru ngobrol sebentar. Dan yang menjadi kami sedih, kok dia ini sudah melayani Tuhan, kok apa ya, tinggalkan Yesus, gitu ya. Di mana kira-kira salahnya? Kan dia sudah aktif ini pelayanan, kayak Bang Pabu ini ya sudah aktif gitu. Udah sering dengar pengajaran Yesus ya, sudah sering tentang mengajarkan pertobatan, jangan tinggalkan ini. Tiba-tiba saudara nggak lama meninggal. Waduh, sedih sekali ya. Ibunya sedih, kami juga sebagai hamba Tuhan yang mensupport dia, mengajak-ajak dia untuk melayani. Saudara sedih sekali. Artinya begini, meninggal di luar Yesus binasa dan dihukum ya. Orang yang percaya Yesus saja diselamatkan. Itu tanamkan di dalam diri kita ini. Orang yang percaya Yesus saja diselamatkan. Di luar itu binasa ya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tugas kita adalah supaya kita ini bekerja di ladangnya Tuhan. Kita bekerja yaitu untuk sorga, yaitu memberitakan Injil. Amin. Bahkan juga dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Amin. Ya, percaya saja diselamatkan. Amin. Ya, makanya kita kalau menginjilin orang katakan percaya saja kamu sama dia bahwa Yesus itu Tuhan yang baik, Tuhan yang bisa menolong kamu, Tuhan yang bisa menyembuhkan kamu. Amin. Itu aja yang kita bilang, pindah ini jangan, nanti dia alergi. Yang penting percaya saja diselamatkan. Amin. Ya, artinya begini, suatu ketika kamu mengalami masalah, persoalan, tiba-tiba bicara perempuan dia ya, mau diperkosa kah atau diapain gitu ya, tiba-tiba dia nggak ada pertolongan, panggil nama Yesus, diselamatkan. Amin. Kita ceritakan agak-agak ngeri gitu ya, jadi mau tak mau ya kan, karena ada punya kesaksian juga ya, satu buku dia agama seperti pendeta lah, pendeta Buddha ya, dia berada di lantai 12. Tiba-tiba dia akan dipatok ular kobra yang sangat besar.
tiba-tiba dipanggil Tuhannya, dipanggil Tuhan ini, Tuhan itu, tidak mempan, tetap ular yang mendekat mempatok dia. Lalu dia ingat, ada Tuhan orang Kristen namanya Yesus. Baru katakan, nama Yesus berkuasa. Langsung ular itu pecah dan jatuh, dia selamat. Dari situ dia percaya Yesus. Amin. Ya, nama Yesus berkuasa. Katakan nama Yesus berkuasa. Jadi hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, kita ini sudah selamat. Tugas kita ini memberitakan Injil. Amin. Ya, kalau kita sudah selamat, sudah percaya, kita tidak dihukum lagi saudaraku, tapi banyak orang akan dihukum. Makanya kalau kita ini sudah memberitakan Injil, kita ini sudah percaya kepada Yesus dan dibaptis, apa yang kuasa Yesus berikan kepada kita sebelum dia naik ke surga? Ayat 17 kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, mereka demi namaku, mereka. Amin. Nah, di sini kita melihat ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan. Amin. Kita sudah diberikan tugas, sudah diberikan mandat oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, mengusir setan-setan apapun yang mengganggu di dalam diri kita. Tadi malam juga buat share kita per kelompok itu, kira-kira Injil yang sudah kamu dapatkan nanti kamu bagikan kepada siapa? Diri kami sendiri dulu, kelompok kami dulu. Amin. Ya. Sampai-sampai Kak Krisna bilang, kalau kalian tak mau memberitakan Injil, aku datang nanti kelompok kalian, ku Injil kalian. Haleluya. Ya, saking semangatnya. Amin. Jadi satu hal luar biasa, Yesus ini baik kali loh sama kita. Katakan Yesus baik. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Amin. Setan amarah, setan iri dengki, itu semuanya setan-setan saudaraku, usir dalam nama Yesus. Amin. Ya, bahkan juga mereka berbicara dalam bahasa-bahasa, yaitu di sini dikatakan baru. Ya, makanya saya bilang anak-anak muda, kenapa saya sekali tidak datang, kalian tidak dapat bahasa-bahasa itu. Nanti sobat kami habis firman itu berbahasa-bahasa, kalian kaget, ya. Kalian itu kebingungan, ya, karena kalian tidak mengikuti. Makanya kalau ada momen-momen di gereja, kalian harus ikut. Amin. Ya, harus royal sama gereja lokal. Katakan harus royal. Ya, saudaraku harus royal loh. Tengok itu membahas itu dia aja royal. Kakak di Papua aja dia di share saudara. Haleluya. Siapa mau ke Papua bahas ya benar aja loh. Ya kan? Saya bahas tentang kita ini mau doa 10 malam. Haleluya. Harus nyambung. Jadi mari saudara dikasih oleh Tuhan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama siapa? Nama Yesus. Amin. Bahasa-bahasa baru ayat yang ke 18, 2, 3, ya. Mereka akan memegang ular dan mereka tidak akan, yes, amin, amin, ya. Nah, kalian ini kan nanti banyak orang-orang jahat di luar sana, ya. Kalian kan tidak tahu nanti apa yang akan terjadi di dalam pergaulan-pergaulan. Kalau sedang trendy, itu 2 wanita, yaitu kopi Sena, kopi apa? Sedia. Yang itu akhirnya perempuan itu mati kan? Sedia. Ya, perempuan itu mati kan? Katanya diracun. Ya, jadi saudaraku, hati-hati loh. Ya, kita sebagai orang-orang Kristen ini harus benar-benar memiliki urapan-urapan daripada Tuhan itu. Sekalipun kita bilang kita tidak mati. Amin. Ini janji Tuhan, jaminan Tuhan selama kita berada di muka bumi. Amin. Ya, kalau memang toh kita mati, kita sudah selamat. Amin. Sudah percaya Tuhan, sudah melakukan, sudah memberitakan Injil, sudah menerima kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi satu hal adalah Roh Kudus menjaga kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Amin. Ya, melindungi. Saudara lihat satu keluarga terbakar, rumahnya mati, satu pun gak ada yang hidup. Suami, istri, anak-anak, padahal dia bos, punya usaha apa, ya. Akhirnya mereka mati di dalam kamar mandi
semuanya. Tak tahu mau lari kemana. Kita tak tahu apakah rumahnya penuh dengan gerigi besi itu sehingga kunci mereka lupa di mana terletak, ataukah karena memang asap sudah banyak. Saudaraku, perhatiin baik-baik loh jaminan Yesus sama kita ini. Makanya saya kalau udah membaca kejadian-kejadian itu, kenapa ini bisa terjadi? Apakah orang ini waktu tidur nggak berdoa? Apakah nggak sungguh-sungguh serahkan sama Yesus? Kok bisa terjadi? Kok bisa terjadi? Ini firman Tuhan katakan loh. Amin. Ya, lewat kenaikan Tuhan Yesus Kristus, lewat kita sudah doa 10 malam, apa jaminan Yesus sama kita? Sekalipun kita minum racun maut, kita tidak akan mati dan tidak celaka. Amin. Kita mendoakan orang sakit itu akan sembuh. Amin. Ya. Yesus adalah penyembuh. Katakan Yesus penyembuh. Ya. Yesus itu penyembuh. Kita lihat dulu di pasal yang ke-9. Tetap Markus pasal 9, bahwa Yesus itu suka menyembuhkan orang sakit. Ya. Markus 9 ayat yang ke-17, ya. Ya, benar. Oke. Markus 9 ayat 17, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ini roh lagi ya, saudaraku, lebih parah lagi. Ayat 17, 2-3, ya. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ayat 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, tetapi ayat 19, maka kata Yesus kepada mereka, hai amin. Katakan sabar. Yesus sabar sama murid-muridnya karena dia masih hidup. Amin. Lah sekarang Yesus sudah naik ke surga, saudaraku. Haleluya. Ngerti gak bahasa ini? Ini tugasnya untuk kita ini semuanya. Lalu nanti kalau kita pergi doain orang, ya, ini kan akhirnya mereka Bapak ini kan ngobrol sama Yesus. Yesus, aku ini udah bawa kepada murid-muridmu, anakku udah sembuh juga. Hai kamu orang yang kurang percaya. Amin. Jadi di sini ada standar kepercayaan itu harus 180 derajat. Amin. Ya, harus 180 derajat. Makanya Yesus marah, dikatakan, hai kamu yang murid-muridku, ya, sudah sekian lama kamu ikut aku, ya, kok kamu tidak percaya? Kok kamu nggak bisa lakukan mujizat ini? Yesus marah loh, saudaraku. Dan sekarang Yesus sudah naik ke surga. Tadi kita baca yang pasal 16, aku sudah berikan kuasa kepada kamu, ya, untuk tumpang tangan orang sakit sembuh, minum racun, kamu tidak mati dan tidak celaka. Amin. Nah, ini Yesus katakan ya bahwa Yesus itu pembuat mujizat. Ayat yang ke-20, 2-3, ya. Lalu mereka membawanya, waktu roh itu ayat 21, lalu Yesus bertanya kepada anak itu, sudah berapa lama dia bersama ini? Jawab, sejak masa kecil. Ayat 22, dan seringkali roh itu menyeret-nyeret dalam api ataupun dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Amin. Ya. Mari kita melihat bahwa apapun yang terjadi kepada manusia, baik kepada anak-anak dan orang, terutama anak-anak lah ya, kebanyakan anak-anak demikian terjadi ya, bahwa ini diganggu oleh roh, ya. Bisa roh itu berasal dari kuasa kegelapan, bisa juga Tuhan izinkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
ya. Yang penting semuanya itu tunduk kepada nama Yesus. Amin. Asal ada apa-apa itu panggil nama Yesus. Semuanya itu tunduk dan takut kepada nama Yesus. Dan di sini Yesus bertanya sudah berapa lama dia ini sakit, ya, bahwa dikatakan sejak dari kecil. Bayangkan katanya kalau dia ini sudah kerasukan ataupun sudah manifestasi roh jahat itu di dalam dirinya, kadang-kala mau dibawa ke api, kadang-kala mau dibawa kepada air supaya dia mati. Pasti saudara pernah melihat ya orang-orang seperti ini. Pasti saudara pernah melihat anak-anak ya seperti ini ya. Jadi anak ini seperti anak yang kayak idiot gitu ya, kayak anak-anak yang tidak mampu ya, tidak mampu normal seperti anak-anak kita begitu ya. Tetapi di sini kita melihat Yesus mempunyai belas kasihan ya, ayat 23 ya, 23 ya. Jawab Yesus katanya, jika engkau, amin. Ayat 24, amin ya. Sadar diri, katakan sadar diri. Ini Bapak ini sadar diri ya. Maafkanlah aku Yesus, aku kurang percaya sama kamu. Saudara sering minta maaf sama Yesus, amin. Kalau ada masalah apa, persoalan apapun dalam diri kita ini ya, kita harus seperti Bapak ini, contoh-contoh ya tentang mengikut Yesus itu, berbicara sama Yesus itu seperti apa ya. Setelah dia minta maaf, dia itu berteriak, amin ya. Dia berteriak minta tolong ya. Di sini dikatakan dia itu mengatakan, tolonglah anakku Yesus, ampunilah aku orang tua yang kurang percaya ini. Jadi begini, apapun yang terjadi kepada anak kita, orang tua yang bertanggung jawab, amin. Karena iman orang tualah yang akan menyembuhkan dan menyelesaikan persoalan anak-anak kita, amin. Senakal apapun anak kita ya, sebodoh apapun anak kita, bawa kepada Yesus, amin. Yang terutama adalah minta ampun sama Yesus. Yang kurang percaya akan mujizatnya. Kalau berbicara mujizat ya, dulu waktu Jeremy masih kecil ya, umur berapa tahun itu ya, kami pulang kampung karena orang tua kami sakit ya, ibu, sehingga akhirnya karena kecapekan selama di sana dan di jalan, akhirnya Alfredo ini muntaber keluar dari mulut, keluar dari bawah. Saya doa kasih minum ini itu gak ada juga ya. Sampai saya begini katakan, Yesus ya, kalau memang engkau sayang kepada anak ini, sembuhkan. Kalau memang sayang kau sama anak ini, ambil saja. Aku udah gitu saudaraku ya. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus tidak tega, dia berikan kesembuhan, dan saya diberikan hikmat, dan saya disuruh beli air kelapa muda. Aku kasih air kelapa muda, langsung berhenti dia minta makan. Jadi saudara, kalau ada apa-apa di dalam tubuh anak kita ini, belilah air kelapa muda murni, amin. Ya, ada banyak cara kok ya. Bahkan juga ada yang buta ya, kalau kita melihat di ayat yang pasal yang ke-8 juga. Jadi kita harus buktikan Yesus itu benar gak kita percayai gitu loh ya. Ya, pasal 8 Yesus menyembuhkan orang buta ya. Oh ya, ini ayat Markus 8 ayat 22, kita baca sama-sama. 2-3 ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya. Di situ ada seorang, supaya ia, Yesus dan ayat 24. Ayat 25, Yesus yes, oke. Di sini kita melihat bahwa Yesus
ya, melakukan mujizat itu apa yang dia katakan. Ya, tadi dikatakan bahwa Yesus itu meletakkan tangannya dan dia meludahinya. Saudara mau nanti saya ludahi? Dia bisa bilang. Dan bilang tadi itu berita ini kasar kali. Ayo ikut teladan Yesus. Ada juga yang pakai tanah kan, Yesus kan gosok-gosok baru tempel. Ayo ikut aja apa yang dilakukan Yesus. Amin. Ya. Jadi kalau Yesus lakukan ini kita buat, jangan kita buat sendiri. Ya, yang lain-lain jangan. Nanti melenceng dari firman. Yesus nggak mau. Ya. Makanya saya katakan waktu anak saya Jeremy itu mengalami muntaber berapa hari sampai dia kurus kering, saudara dikasih oleh itu kami hanya kasih dia langsung itu air kelapa itu dia langsung nggak mumen lagi, dan akhirnya dia minta makan, kami kasih makan, mujizat terjadi. Amin. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang buta ini, dia ludahi saudara. Wih gitu ya saudaraku. Haleluya. Ya, kok banyak sekali si Yesus ini gitu. Ya begitulah namanya Yesus bekerja. Amin. Dia suka-suka dia lah. Kenapa kalian marah? Ya kan? Mana boleh kayak gitu. Ya. Oke. Ayo kita melihat lagi pasal yang ke-7. Ya. Yesus menyembuhkan seorang tuli, ayat 31. Ayo kita baca sama-sama lagi. 2, 3 ya. Kemudian Yesus meninggalkan daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Nah, kita lihat di sini ya, meludah lagi saudaraku. Ya, ya ampun, dia kalau Yesus sudah sikat gigi saudaraku. Lah kalau dia baru tidur masih mau hilang, tidak masalah, yang penting sembuh. Amin. Ya, mau apapun dioleskan kepada kita terima saja. Amin. Saya pernah pelayanan di daerah di sana itu kan, saya bawa minyak urapan. Waduh, ibu ini apa namanya sangat risih sekali gitu. Ya, kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Ya, karena dia panas mungkin ya, nggak tahan ya dengan minyak urapan itu. Ya, di sini kita melihat Yesus banyak cara untuk menyembuhkan. Amin. Mungkin zaman itu saudara belum ada minyak urapan. Ataupun di sana itu belum nggak ada oil, atau mendadak didoakan sehingga apa yang ada air Bunda lah. Amin. Ya, jadi saudara artinya begini, mendoakan orang itu pakai apapun, pakailah nama Yesus. Amin. Ya, jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus ya, pembuat mujizat. Amin. Dia penuh kuasa. Jadi kita ini tadi kembali lagi ke pasal 16 tadi ya, Markus 16 tadi, bahwa dikatakan kita ini diberi kuasa, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Ya, kita semuanya sudah diberi kuasa. Amin. Ya, jadi mari kalau kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu kita pergunakan baik-baik. Kalau kita sakit kita tumpang tangan. Amin. Kalau ada saudara kita sakit, tumpang tangan, pasti mereka disembuhkan Yesus. Yang penting pakai nama Yesus. Amin. Ya, jangan pakai nama yang lain, maka dia akan mengalami kesembuhan. Inilah pesan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan setelah dia sampaikan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, percaya sungguh-sungguh samaku, kamu harus dibaptis maka diselamatkan. Bahkan juga kamu sudah percaya tidak akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mengusir setan-setan, saudaraku, setan apapun yang ada, semuanya kita usir nama Yesus. Bahkan juga memegang ular ya. Tapi saudara kalau nggak ada triknya jangan pegang, dipatok, banyak yang mati saudaraku ya. Ada orang piara ular, dia malah ditelan ular itu saudaraku. Ada yang piara ular, dipatok ular kobranya, mati saudaraku ya. Jadi harus tahu triknya juga. Haleluya.
Ya, mari semuanya kalian pokoknya dilindungi Tuhan Yesus. Amin. Setelah Yesus sampaikan semuanya ini, ayat 19 kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, amin. Nah, di mana berada sekarang Tuhan Yesus? Di sebelah kanan. Ya, jadi kalau ada orang tanya di mana Yesus sekarang saat ini, di sebelah kanan Allah Bapa. Makanya di ayat yang ke-20 setelah Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa, apa tugas-tugas murid Yesus? Apa tugas orang percaya kepada Yesus? Ayo ayat 22, 3 ya. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala amin. dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan kata-kata yang baik. Amin. Nah, di sini mereka pergi memberitakan Injil. Mari kita semua jemaat blessing yang sudah dengar berita Yesus, berita Injil, kabar baik, pergi beritakan Injil, ya. Jangan beritakan yang lainnya, ya. Beritakanlah Injil. Tadi malam saya nonton berita seorang ibu, ya, pakai ini dia, pakai kacamata, ya, dikatakan palsu ijazah Presiden Jokowi, palsu semua. Akhirnya ikut pengajar banyak itu. Sekarang mereka sudah pakai baju oranye. 3 kali kamu hanya ijazah palsu saya dipenjarakan, karena ngewek lu. Tadinya ya baru satu orang pengacara katakan apa yang kamu tabur itu yang akan kamu pertanggungjawabkan di akhir, gitu, ya. Jadi artinya mari jangan tebarkan yang aneh-aneh, amin. Ya, berisiko. Akhirnya semua mereka kan masuk bui. Awal-awalnya ya Pak Jokowi ini sabar dia, ya, tapi sudah diinjak-injak anunya derajatnya. Padahal sudah dikasih tahu, ya, baik sekolahnya dari SMA, sekolahnya di UGM, ya, UGM kalau nggak salah dia kuliahnya itu sudah benar, dia itu benar, nggak masih ngeyel juga. Mau tak mau ya udah mereka lapor, akhirnya dia juga lapor, sudah. Akhirnya terbukti mereka yang pertama kan pencemaran bagai ITE itu, baru kedua COVID-nya, lalu udahlah kena pasal-pasalnya, baru nangis-nangis. Ya saudara, jadi kita sekarang dengar berita Injil ini, ya, kalau kita dengar berita luar sana, itu namanya tidak membawa kita ke surga, amin. Bawa aja berita Injil, kabar baik Markus ini yang mengajak kepada kita bahwa satu hal mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, amin. Ya, oleh sebab itu kita semuanya tugas kita adalah memberitakan Injil, katakan memberitakan Injil, ya. Makanya nanti lewat pengajaran-pengajaran yang kelompok-kelompok tadi, ya, semoga ya nanti bisa kita memenangkan jiwa, amin. Bisa menginjili jiwa-jiwa yang ada, yang terutama adalah diri kita dululah sendiri. Makanya tetap juga mutu dari MP GPPS itu 1 kali 1 tambah 1, artinya satu jemaat selama 1 tahun itu menangkan 1 jiwa. Haleluya. Ayo kita jemaat di tempat ini sudah berapa jiwa kita menangkan. Terima kasihlah buat jemaat-jemaat, ya, sudah tadinya anaknya nggak mau ibadah jadi mau ibadah, yang tadinya suaminya nggak mau ibadah, ya, yang tadinya tidak suka melayani Tuhan jadi suka melayani Tuhan. Ayo terus kita lakukan itu, amin. Ada janji-janji Tuhan nanti kepada kita yang setia mengiring akan Dia, ya saudara dikasih oleh Tuhan. Makanya tadi kalau apa sih upah kita nanti kalau mengikuti apa pesan-pesan Yesus di dalam pasal yang ke-9 ayat 41, ya. Pasal 9 tadi ayat 41 kita baca lagi bersama-sama. Jadi sekalian pikir apapun yang kita perbuat untuk Yesus ada upahnya, amin. Ya, setiap kita pasti mau ada upah. Ayat 41 kita baca bersama-sama. Pasal 9 ayat 41. Ya. Di sana seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan, ya. Tapi ayat 41 saja. 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena dia tidak akan kehilangan upah, amin.
ya. Memang kita kalau mau memberitakan Injil ini harus mau berkorban, ya. Bapak Desi kemarin juga bersaksi, dia dapat tantangan baru, yaitu dia mau pelayanan di rutan ataupun di penjara, ya. Dia melayani di sana bukan mendapatkan amplop. Biasanya kalau kami yang bantuan pelayanan di gereja kah, di STM kah, kumpulan apa kah, itu pasti pulang dapat amplop. Tapi dia harus keluarkan amplop, ya. Contohnya kalau di rutan ada 40, harus 40 kue kita siapkan. Haleluya. Belum air minumnya, supaya kita menunjukkan kasih itu. Bukan hanya perkataan kita saja, tapi perbuatan. Saya juga mengingat seorang pelayan Tuhan juga yang ada di Tanjung Balai, ya, yaitu di GPPS yang ada di sana. Tadinya dia dari Bea Cukai. Ya, waktu itu kami ada datang di Balai dan bapak ini samperin kami, tiba-tiba dia bawa kantong, bawa termos, baru dia ngobrol-ngobrol. Karena ini jemaat opanya Angel waktu mula-mula di Tanjung Balai. Ngobrol-ngobrol, baru saya bilang, Pak, kenapa itu bawa kantong-kantong apa itu? Oh, ini kue. Lalu itu di termos kopi. Untuk apa? Saya pelayanan di penjara. Nah, saudara, berkorban, amin. Ya, sekecil apapun yang bapak itu sekarang dipanggil Tuhan, mesti mahkotanya besar, rumahnya besar, amin. Ya, inilah pelayanan yang murid. Jadi kalian juga kalau mau melayani jiwa-jiwa juga harus berkorban. Nanti mereka bilang pasti gini, ayolah datang ke gereja, nggak ada sepatuku. Langsung kalian tanya, nomor berapa kakimu? Haleluya. Ya, nggak ada baju baruku, tante, dan bulu, dan tulang. Oh, berapa size-mu? Haleluya. Itu baru namanya pengikut Yesus, amin. Pelaku-pelaku firman yang setia, saudara, harus mau bayar harga, ya. Harus mau benar-benar loh, saudara, dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi di sini bahwa Yesus katakan sekecil apapun, hanya secangkir air saja, oleh karena nama Yesus kamu mengikut Kristus, kamu tidak kehilangan upah, amin. Mari pendoa-pendoa sebelum malam ini sudah memberikan waktunya, air matanya, tenaganya, bahkan juga persembahannya, sehingga nanti kita habis ibadah makan enak, ya. Ada ikan mas arsing, wah, membuat saya mau selesai ini firmannya, ya. Haleluya, ya. Sudah lama aku nggak makan ikan mas, saudaraku, ya. Kenapa, Om? Mungkin nggak ada uangnya, ya. Jadi kamu beli ikan mas karena mahal, 25.000 satu porsi. Haleluya, haleluya, ya. Jadi mari, ya, ibu-ibu diberkati Tuhan, ya, amin. Roh Kudus bilang ini sama aku, lihat itu jemaatmu, ya. Sudah mereka datang doa, waktunya, tenaganya, ya. Mereka mau lagi persembahan. Nah, inilah kemarin kita juga sudah bahas, ya, tentang bagaimana mereka bersama-sama menjual hartanya dan membagi-bagikan, amin. Nah, ini saudaraku, sudah kita praktekkan hal-hal yang kecil dulu, amin. Baru nanti yang besar-besar, ya. Setiap perkara kecil, maka kita setiap perkara yang besar. Jadi kalau kita sudah melakukan semua pesan-pesan Tuhan Yesus, memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, memberitakan Injil kepada siapa saja, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, domba-domba yang tersesat dan lain sebagainya, kita juga akan mendapatkan upah dan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Makanya pesan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14. Ayo kita melihat Yohanes 14. Jadi supaya kita jangan ragu mengikut Yesus ini, dan kita tidak ragu lagi pesan-pesan yang disampaikan kepada kita. Enak-enak aja Tuhan Yesus ini pulang ke surga, aku pula disuruh memberitakan ini. Jangan, saudaraku, ya. Jangan kita marah, jangan kita bersungguh-sungguh. Ya, ini upah kita. Ayo kita melihat Yohanes 14 ayat 1, 2, 3, ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah. Di rumah Bapakku banyak. Jika tidak demikian tentu aku, sebab aku pergi ke situ untuk. Ayat 3 dan amin.
Aku akan, haleluya. Dan yes. Oke, katakan pertahankan iman. Ya. Ingat loh baik-baik, ini pesan Tuhan Yesus, ya. Kita yang ada di bumi ini, dia kan sudah naik ke surga. Jadi Yesus katakan, jangan gelisah hatimu anak-anakku, murid-muridku. Percayalah kepada Yesus, percaya perkataan-perkataannya, pesan-pesannya, amin. Tugas-tugas yang diberikan kepada kita, ya. Bahwa dikatakan di sini, dan percaya jugalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, amin. Mungkin sudah tak ada kambing lagi di Bangkok ini. Ingat, ada banyak kambing di surga, amin. Ya, tak apa, kontrak aja dulu. Nanti di sana kan permanen, haleluya. Ya, jadi di rumah Bapak itu banyak tempat tinggal untuk siapa nih? Untuk kita orang percaya, amin. Untuk kita yang mau setia melakukan firman-Nya, untuk kita yang mau terus mengikut Dia, sekalipun Dia nggak ada, tapi ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita, menghibur kita, membimbing kita, amin. Ya, bahkan juga dikatakan, ya, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, amin. Bagimu, bagiku, amin. Bagi kita semua yang mendengarkan Injil kabar baik ini, saudaraku. Ya, makanya saya katakan jangan jual Yesus, jangan tinggalkan Yesus, amin. Ya, Yesus sudah janjikan kepada kita. Ya, bahkan juga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, amin. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Amin. Ya, saudara sering lakukan, nyanyikan lagu ini loh. Kapan Yesus kembali, supaya saudara tidak lupa ayat ini. Yesus katakan, aku akan datang kembali, amin. Kita akan dijemput semuanya, amin. Sudah siap? Nanti dijemput Tuhan Yesus, amin. Ya, jadi ingat baik-baik. Yesus pergi ke situ menyediakan tempat untuk kita. Dia akan datang kembali yang membawa kita supaya di mana Dia berada kita pun berada, amin. Sehingga ayat 4 juga dikatakan 2-3, ya. Dan kemana aku pergi kamu pun, amin. Berikutnya kata Thomas, Tuhan. Ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah, tidak ada seorang pun kalau tidak. Nah, lihat ini, kalau tidak melalui Yesus. Yesus orang dalam, amin. Katakan Yesus orang dalam. Dan kemudian tulangmu tidak ditempel sana. Apapun, oh ada kok marga 5 juta, tidak ditempel. Hanya Yesus, amin. Yesus orang dalam kita, amin. Katakan Yesus orang dalam kita. Ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan dimanapun, apapun persoalan kita, masalah kita saat ini, bahwa Yesuslah orang dalam kita, amin. Yesuslah yang menyelesaikan semuanya. Yesuslah yang sanggup menyelesaikan tentang persoalan-persoalan yang ada di muka bumi. Yang penting beritakan saja Injil. Pergi beritakan Injil. Saudara kalau ada waktu beritakan Injil. Kalau tidak ada, saudara baca Injil, amin. Renungkan, lakukan, maka kalian berbahagia, maka kalian diselamatkan, dan iman kalian kokoh, dan kalian tidak akan goyah dan tidak gampang meninggalkan Yesus. Ya, saya ada melihat di medsos juga, ya, yaitu artis Ruben Onsu sama dokter Richard Lee, ya, baru namanya orang komen biasa lah ya, dikatakan. Apa sih heboh kali kalau memang dia murtad? Ya, rugi ya, perguruannya tak masuk lagi ke gerejamu. Waduh, ya benar juga ya, namanya artis ya. Sekali sur 200 juta, lumayan tuh 20 juta per keluarga guys. Ya, lah kalau sampai 1 M, aduh amal. Ya, kemarin kita terbang Pak, 6 juta ya. Haleluya.
Amin firman Tuhan. Haleluya. Yang saudaraku dikasih oleh Tuhan, hilang perpuluhannya. Haleluya. Nyawanya pun hilang, tidak di surga lagi. Namanya tidak terdaftar. Jadi pesan-pesan Tuhan Yesus adalah cinta Yesus selamanya. Amin. Cinta Yesus, cintai firman Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita mau katakan aku mau cinta Yesus selamanya. Ayo kita mau cinta Yesus semuanya. Haleluya. Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat untuk kita. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah diberikan kuasa, Bapak, dulu berikan puji. Kami sudah diberikan kuasa Tuhan Yesus untuk mendoakan orang-orang yang sakit, mungkin patah hati, mungkin terluka mereka dan lain sebagainya. Mungkin mereka dirasuk roh-roh jahat. Bela urapi kami semua, baik anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang-orang tua. Haleluya. Mari kita mau katakan aku mau cinta Yesus. Mari kita mau cinta Yesus selamanya. Yesus akan datang kembali menjemput kita orang-orang percaya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
Buka hatimu, biar Yesus menyelamatkanmu, biar Yesus ada di dalam engkau. Cukup engkau katakan, Yesus, aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya, dan ampunilah dosa saya. Terimalah saya sebagai anak-Mu, selamatkanlah saya. Saya percaya engkau adalah Tuhan. Hanya melalui engkau saja saya selamat. Sudah cukup begitu engkau katakan, maka engkau menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya. Mari saudara terus berdoa. Apa yang Yesus sampaikan, Roh Kudus sampaikan kepada kita lagi hari ini, lewat ibadah kita, lewat firman yang kita dengar, dan kita akan bawa pulang ke rumah kita masing-masing urapan-urapan ini. Karuniamu yang Tuhan berikan. Holy name Jesus. Kau sungguh baik Bapa, kau sungguh baik. Imani Yesus membuat mujizat. Yesus penyembuh, apa saja penyakit Dia sembuhkan. Haleluya, haleluya. Yesus pernah menangis 3 kali. Yang pertama adalah saat Lazarus mati sudah 4 hari. Yang kedua adalah saat orang-orang tidak percaya Injil yang Dia sampaikan.
Yang ketiga adalah saat dia akan dihukum. Dia menangis sampai mengeluarkan keluh-keluh darah, saudaraku. Holy night Jesus. Itulah kasih Yesus kepada manusia. Dia juga sebagai manusia pernah menangis seperti saudara dan saya menghadapi penderitaan di dunia ini. Tapi ingat baik-baik, Roh Kudus selalu menghibur kita. Roh Kudus selalu menguatkan kita. Roh Kudus selalu ada bersama kita. Bahkan juga Yesus langsung hadir bersama dengan kita. Haleluya. 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 Kita mau katakan ya Aba, ya Bapa. Saudara yang mau berdoa terus berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus sayang kepada kita semuanya. Tuhan menghargai Engkau dan Engkau berharga di mata Tuhan Yesus. Engkau sudah dipanggil dan dipilih menjadi anak-anak kesayangannya. Haleluya. Haleluya. Sekalipun orang-orang di sekitarmu tidak menyayangimu, ada Yesus, ada Roh Kudus selalu memeluk engkau dan menyayangi engkau, karena engkau adalah anak-anak yang dikasihi. Haleluya. Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Setiap air mata kita ditampung pikirkannya Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, ya Bapa. Mari Pak Ristin berdoa firman yang kita dengar. Dan biarlah terus menyala-nyala di dalam hati kami, terus menyala ya Tuhan. Dan jangan biarkan padam, dan kami jangan Tuhan membiarkannya padam ya Tuhan Yesus. Dan api itu terus menyala, bahkan dimanapun kami berada. Api itu Tuhan menimbulkan jalan api di dalam kehidupan orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau di momen Pentakosta Engkau sudah menyatakan kuasa atas kami ya Tuhan. Engkau memberikan kuasa mujizat atas kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa tetap di dalam kehidupan kami. Diberkati hamba-Mu yang menyampaikan di pagi hari menjelang siang ini. Bahkan sebagai kepala Tuhan terus Engkau memberkati kehidupannya, kesehatannya, hidup rumah tangganya. Bahkan kami yang mendengarkan kebenaran firman juga Tuhan, berkat-Mu terus mengalir dan atas jemaat blessing ini di momen ini ya Tuhan, di momen pencurahan Roh Kudus ini. Kami ya Tuhan merindukan ada kelepasan atas jemaat yang Haleluya. Bapa yang baik, mereka yang terikat oleh Roh Kudus, mereka yang datang beribadah dari tempat ini. Kami runtuhkan, kami putuskan, kami hancurkan setiap rantai-rantai yang mengikat umat-Mu untuk datang beribadah di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan segala ikatan-ikatan kedagingan, ikatan-ikatan yang mengikat anak-anak kami, segala bentuk game, segala bentuk ya Tuhan, yang tidak baik yang mengikat anak kami,
biarlah terlepas di dalam nama Yesus, nama Yesus. Bahkan sakit hati yang mengikat umat-Mu, biarlah terlepas. Sakit penyakit yang mengikat, terlepas di dalam nama Yesus, nama Yesus. Ada kelepasannya Tuhan Yesus atas umat-Mu jemaat blessing ini ya Tuhan Yesus. Diberkati seluruh anak-anak yang menjadi generasi kami ya Tuhan di jemaat blessing ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, berkati anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang turut terhadap orang tua. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan, berkati studi pendidikan mereka, bahkan berkati masa depan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau yang membanggakan anak-anak kami, Engkau yang mencintai kehidupan anak-anak kami. Jauhkan segala pengaruh buruk dunia ini atas anak-anak kami. Jauhkan ya Tuhan, terlebih ya Tuhan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Jauhkan sakit penyakit, terlebih dimanapun anak kami berada. Jangan biarkan mereka sendirian, Engkau yang melindungi mereka. Jauhkan mara bahaya, jauhkan kecelakaan, jauhkan orang-orang yang berniat jahat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan dari generasi kami ini, bangkitkan dari antara mereka hamba-hamba Tuhan, bangkitkan penginjil-penginjil yang hebat, bangkitkan kepala-kepala sidang, bangkitkan para inspirasi ya Tuhan. Karena di hari terakhir ini ya Tuhan, ladang telah menghuni, sangat membutuhkan pekerja-pekerja yang banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa di tempat ini, karena tempat ini firman terus diberitakan. Segala pujian kami, syukur kami bagimu, di dalam nama Yesus yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baiklah saudara, kita memberikan persembahan kedua. Saya mohon kepada Tuhan untuk mengangkat tempat persembahan. Baiklah saudara, sebelum mempersiapkan persembahan, biarlah mempersiapkan benih-benih pengorbanan. Ini adalah hari spesial saudaraku. Kita harus mempercaya itu profetik saudaraku. Karena hari-hari momen itu ada hari-hari momen di dalam kita dalam Tuhan, hari-hari yang benar-benar sangat memenuhi yang indah. Berikanlah itu benih profetikmu, imanmu di hari Pentakosta ini untuk memuat kemuliaan nama Tuhan. Itu benih. Kalau kita serahkan semua Tuhan, benih itu akan diberi ke saudaraku. Tidak akan berlalu begitu saja. Benih yang kita beri itu akan kita menuai saudara. Percaya dengan iman, percaya dengan kuasa Tuhan. Kita sama-sama mengalami, percaya, kita berdoa dengan kuasa Tuhan. Baiklah saudara, sebelum kita memberikan persembahan itu, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Ini adalah hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus-Mu. Dengan iman Tuhan kami mengangkat persembahan ini adalah benih untuk iman profetik kami kepada Tuhan. Sehingga tercurahlah berkat-berkat Tuhan atas kami. Tercurahlah berkat-berkat otoritas kepada setiap kami. Tercurahlah Tuhan segala berkat-berkat atas keluarga kami. Sehingga berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada setiap kami, keluarga kami bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Perjanjian setiap jemaat-jemaat, Engkau pernah berjanji di hadapan Tuhan. Pada saat Engkau diberkati, Engkau mempergunakan uang itu dengan baik. Dengan baik, ingatkan bahwa Engkau pernah berjanji di hadapan Tuhan. Perjanjian itu adalah ya dan amin. Lakukan itu adalah perjanjianmu dengan Tuhan. Engkau tidak akan miskin, kau tidak akan miskin. Kalau kau ada perjanjian dengan Tuhan, engkau tidak akan miskin, kau tidak akan kekurangan. Tuhan akan memberkati perusahaanmu dimanapun engkau bekerja, setiap kaum bapak yang ada. Diberkati setiap kaum ibu yang bekerja, engkau jangan takut. Jangan pernah kau takut dengan kekurangan apapun. Engkau adalah bendahara yang takut akan Tuhan. Diberkatilah setiap kaum muda-mudi yang bekerja, biarlah mengembalikan dengan benar. Ada benih harus ditabur, roti dimakan, sehingga tiap kaum muda-mudi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga engkau pada saat menjadi seorang bapak, engkau mengerti firman itu. Di dalam nama Yesus, diberkatilah setiap orang-orang yang bersekolah, biar juga mendapatkan benihnya daripada Tuhan. Berikan benih itu hikmat kepintaran kepada mereka, anak-anak yang takut di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sebentar kami akan memberikan persembahan ini. Apapun yang kami beri, apapun yang kami kerjakan, semuanya berhasil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup berkuasa. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Puji Tuhan, salam buat kita semua. Selesai sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan pulang dulu. Kita akan menikmati hidangan yang dimasak koki-koki kita. Ya pasti rasanya lezat. Ya pasti kita makannya banyak karena kita sudah lapar. Amin. Ya terima kasihlah buat semua parhubas, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih buat kita semua yang sudah beribadah. Terima kasih buat jemaat-jemaat yang sudah melayani hari ini. Bahkan juga buat bocil-bocilnya Kristus ya, pemain tamborin, Tuhan memberkati. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Pasti yang sudah hari Tuhan memberkati. Bahkan juga jangan lupa hari Kamis ada doa di tempat ini, worship seperti biasa jam 7 sampai selesai. Bahkan juga hari Sabtu pemuda-pemudi kembali aktif beribadah ya. Bahkan juga sampai ketemu minggu depan. Mari kita akan tutup ibadah kita bangkit berdiri semuanya.
Kita mau katakan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Yang sudah beribadah kepadamu, berkat jasmani rohani sudah menjadi bahagian kami, terlebih juga berkat keselamatan yang Kau janjikan kepada kami orang-orang yang percaya kepadamu, yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihidupkan, yang bimbang diberikan kekuatan, yang terikat sudah dilepaskan oleh kuasa pujian penyembahan kami, oleh firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini Bapa. Bahkan juga Tuhan Yesus memberkati setiap kesetiaan jemaat, bahkan juga persembahan mereka kecil dan besarnya, baik tatangan, perpuluhan, ucapan syukur, bahkan juga persembahan selama 10 malam. Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Terpuji-pujilah Engkau Bapa hari ini sampai Maranatha. Apapun pergumulan sidang jemaat, saat mereka pulang, mereka melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai Maranatha. Tuhan juga memberkati makan minum yang ada, yang sudah disiapkan, yang ada. Tuhan Kudus dengan kuasa darah-Mu menjadi kekuatan bagi tubuh jiwa roh kami, tubuh dihormat kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati yang sudah mengerjakannya. Terpuji-pujilah Engkau Bapa dan memberkati orang-orang yang kekurangan. Kalau Tuhan sudah memberkati kami datang, Tuhan memberkati kami pulang, berjalan kaki naik kendaraan, tutup bungkus darah Yesus dan tiba di rumah tidak kurang suatu apapun. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali di awan-awan kemuliaan Tuhan, menjemput orang-orang saleh, orang-orang kudusnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam, selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat hari Pentakosta. Selamat menikmati. Kita sudah doakan, mari dipersilakan untuk menikmatinya. Haleluya. Ayo silakan yang tua-tua dulu. Ayo mari. Beta-beta hukum, ya, Mama tadi dituakan, Mama Alia dipersilakan. Mari Bang Palen, Bang Mahat.
Amin.